Penjaya kini hadir untuk Anda. Saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang berzodiak Aries di bulan Agustus ya. Kita akan melihat selama 1 bulan ke depan itu bagaimana situasi kondisi yang kamu berikan untuk sebuah sisi yang baik yang harus kamu jalankan dan harus kamu bina ke depannya seperti apa. Teman-teman di sini Anda bisa lebih relaksasi, respon dalam menanggapi sebuah hasil ramalan dengan baik ya. Kita akan langsung saja dengan mengambil kartu pertama. Yang saya lihat untuk kamu orang yang berzodiak Aries, ini ada kartu The Death sama kartu The Star ya. Ini yang namanya di sini saya melihat bahwa sebenarnya sesuatu yang akan kamu hadapi di bulan Agustus, sebuah hasil yang baik, ada sebuah muncul harapan, kegembiraan dan kepuasan hati kamu ya. Tapi di satu sisi, kalau yang salah di sini kamu tidak ada perubahan dalam hidup kamu ya. Kamu tidak ada sebuah kemauan dan tidak ada sebuah perubahan yang terjadi dalam diri kamu sendiri. Karena kenapa? Ini kalau yang saya lihat, kamu kurang adanya sebuah kehidupan yang cukup memiliki sebuah spirit kehidupan kamu yang positif ya. Jadi kamu tidak ada sebuah hasil dan kamu tidak ada perkembangan potensi yang kamu miliki sehingga tidak mengejar puncak karir kamu yang sesungguhnya ataupun sebuah harapan yang sesungguhnya kamu inginkan gitu ya. Apalagi di sini kalau saya dan kartu The Death ini kamu tidak memiliki sebuah ambisi. Jadi ibaratnya di sini kartu The Death ini lambangnya akhir proses dalam sebuah perjalanan. Sebuah kepahitan yang akan kamu rasakan di bulan Agustus ya. Jadi transformasi kehidupan kamu di sini yang harus kamu jalankan ini ya tidak memiliki sebuah tahapan proses untuk kehidupan kamu yang baru. Simbol perubahan besar kamu dan diri kamu ini di sini sangat kurang sekali ya. Sehingga kemauan dan perubahan yang terjadi dalam diri kamu sendiri tidak ada sama sekali. Jadi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu jalankan sangat susah untuk bisa mendapatkan sebuah sisi yang positif dalam genggaman tangan kamu. Coba kita akan melihat mengenai tentang bentuk masa depan kamu ya. Masa depan kamu di sini sebenarnya kehidupan kamu yang cukup alami. Tetapi kalau yang saat di sini kau seharusnya untuk menciptakan sebuah masa depan kamu yang baik, kamu mulailah dari sekarang merencanakan perjalanan kamu ataupun tujuan kamu sesuai dengan elemen unsur mikro dan makro yang direstui oleh alam semesta ataupun yang kamu lakukan dengan bentuk perasaan yang bagaimana yang bisa kamu raih dengan sisi harapan yang positif. Nah, jadi hidup kamu sebenarnya untuk mendapatkan sebuah masa depan yang baik, sebenarnya ini sangat membutuhkan sebuah semangat ataupun sebuah ambisi yang cukup besar ya. Sebenarnya kalau yang saya lihat dalam hidup kamu, sebenarnya tidak ada sesuatu yang mengganggu, hanya saja kamu tidak ada sebuah kemauan gitu loh. Jadi sebenarnya masa depan kamu ada sisi yang baik, hanya saja kamu mulailah belajar untuk membangkitkan hasrat kamu, membangkitkan rasa semangat kamu yang berkobar-kobar. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan, apa yang kamu jalankan di sini susah untuk bisa menggambarkan sebuah energi yang baik. Jadi apapun yang kamu rasakan, apa yang kamu capai di sini ya sebenarnya dalam spirit ya. Spirit kehidupan kamu seperti apa yang kamu jalankan dan apa yang harus kamu lakukan. Kemauan dan usaha kerja keras kamu itu sebenarnya ada di dalam diri kamu. Hanya saja hidup kamu seperti apa dan tidak memberikan sebuah energi yang cukup monoton gitu ya. Nah, jadi ya hidup kamu di sini ya masa depan kamu sebenarnya bagus. Hanya saja membangkitkan diri kamu lebih bagus dan lebih kuat ke depannya. Dengan bentuk masa depan kamu sudah tahu dan kita akan melihat hasil yang akan kamu capai. Selama 1 bulan itu yang kamu capai itu seperti apa? Pertama, ada kartu Storm. Yang kedua, ada The Biome ya. Nah, pertama kalau yang saya lihat hasil yang kamu capai selama 1 bulan ke depan di sini sebuah bentuk cleansing ya, sebuah bentuk pembersihan ya. Jadi terkadang kamu harus bisa lebih banyak mengumpulkan banyak energi kehidupan kamu
tujuannya adalah membuang segala sesuatu yang terbebani di hati dan pikiran kamu. Tujuannya adalah sebuah masalah yang selama ini kamu capai, yang kamu rasakan dengan kehidupan yang penuh dramatis ya. Jadi kamu perlu membersihkan hati, pikiran, dan kejernihan kamu, berani melepaskan apa yang kamu rasakan itu tidak ataupun dibutuhkan lagi di bulan Agustus. Jadi dengan diri kamu di sini, kalau bisa, kamu harus bisa melawan sebuah badai dan hidup kamu tidak berada di tempat yang sama. Jadi hidup kamu harus ada sebuah keseimbangan. Kendalikanlah perubahan dan akan bisa membantu hidup kamu lebih bagus. Ya, kedepannya seperti apa yang harus kamu jalankan di sini ya, tidak memberikan sebuah energi yang negatif, hanya saja perlu adanya sebuah perubahan dalam bentuk pola pemikiran kamu dan kejernihan kamu. Terus yang kedua, ini kalau yang saya lihat the biome ya. Jadi bioma bentuk sebuah koneksi. Sadar akan kebutuhan orang lain, pertimbangkanlah untuk lebih banyak bekerja dengan intuisi hati batin kamu dan bisa bersatu dengan komunitas ya. Nah, sebenarnya di sini tidak ada sesuatu yang memberikan sebuah energi yang negatif ataupun energi yang buruk. Hanya saja hidup kamu ya banyaklah sebuah perubahan, bersihkanlah hati, pikiran, dan kejernihan kamu dan mulailah belajar untuk bisa lebih banyak peka koneksi dengan kata intuisi hati batin kamu dan peka terhadap komunitas ya. Apa yang harus kamu jalankan di sini, yang kamu berikan di sini semuanya itu akan memberikan sebuah energi positif. Energi yang bagaimana akan kamu sikapi di sini, kamu harus bisa memberikan sebuah sikap yang bagaimana harus kamu capai dan apa yang harus kamu berikan supaya hidup kamu tuh bisa lebih bagus ke depannya. Jadi udah tahu ya hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan, sebenarnya tidaklah memiliki sebuah energi yang negatif, hanya saja dalam diri kamu sendiri bagaimana kamu menyikapi. Hidup kamu tidak ada sesuatu yang ganjal ataupun sebuah energi yang negatif, semua tergantung dalam diri kamu seperti apa yang kamu jalankan. Lalu kalau yang saya lihat di sini, situasi kondisi kehidupan kamu ya, ini banyak dipengaruhi oleh zodiak ya. Jadi untuk mewujudkan sebuah impian selama 1 bulan ke depan di bulan Agustus, ini dipengaruhi oleh zodiak Capricorn. Terus yang kedua zodiak Cancer. Nah, pertama di sini last quarter Moon in Capricorn. Ini maksudnya di sini adalah membersihkanlah aura-aura yang negatif dan mulailah membuka jalan bagi yang baru ya. Nah, di sini mengatakan bahwa hidup kamu sebenarnya harus lebih banyak peka dengan kehidupan masa sekarang dan tinggalkanlah beban masa lalu. Karena kenapa? Sesuatu yang sudah berdiri di antara apa yang kamu inginkan dan bagaimana yang bisa kamu dapatkan. Sekarang Anda bisa lebih tahu di mana kamu berada, apa yang harus kamu lakukan, dan bisa memberikan sebuah energi yang cukup bisa memberikan sebuah anugerah ataupun energi harapan yang baik untuk supaya melakukan sebuah rencana yang tepat dan mulai dari sekarang ya jangan selalu menetap di beban masa lalu ya. Karena kenapa? Kamu juga harus bisa menghapus kritik-kritik yang dibuat oleh orang lain kepada kamu ya. Jadi yang maksudnya kritik yang mungkin selama ini selalu tidak membangun dan kamu selalu memberikan sebuah energi yang kurang, memberikan sebuah efek energi yang negatif. Sehingga dalam diri kamu di sini, kamu lebih banyak terpancing emosi, membakar energi yang tidak baik, dan sehingga kurang adanya sebuah perwujudan pola berpikir yang positif dan kamu tidak tahu mengetahui arah tujuan kamu seperti apa. Sehingga kamu kurang bisa melakukan sesuatu dengan baik. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu berikan di sini tidak memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah sikap yang bagus ya. Apalagi kamu dipengaruhi oleh last quarter Moon in Cancer ya. Yang mana di sini terkadang situasi kondisi kamu itu banyak dipertemukan dan banyak
dimulai dengan kata-kata janji ya. Sehingga dalam diri kamu di sini lebih banyak mendapatkan sebuah kegagalan dan gagal fokus. Situasi kamu yang secara berlarut-larut di sini yang saya lihat zodiak Aries ini di bulan Agustus lebih banyak terlalu sensitif dan terlalu peka ya. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu berikan tidak memberikan sebuah energi yang positif. Jadi apapun yang kamu berikan, kalau bisa kamu mulailah bisa bernafas yang lebih mendalam, ya, yang lebih dalam-dalam. Jadi apa yang sudah harus kamu capai, harus kamu berikan. Kalau bisa rasa keraguan-raguan diri kamu, apa yang harus kamu capai nantinya, harus hilangkanlah rasa bimbang dan ragu-ragu kamu, terombang-ambing dalam mengambil sebuah keputusan. Karena yang saya lihat di sini banyak orang berusaha untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jika kamu berjuang untuk bisa menemukan sebuah keseimbangan dalam hidup kamu, koneksi seperti apa? Ini yang saya lihat menggambarkan sebuah perwujudan perasaan yang bagaimana harus kamu sikapi, gitu loh. Jadi perwujudan dalam hidup kamu, kalau bisa jangan ada sebuah bentrok hanya karena ada seseorang yang ingin menjadi pemimpin ataupun ingin mengambil hak kamu, hak yang menjadi kepemilikan ataupun kepunyaan kamu. Yang salah di sini untuk orang zodiak Aries, banyak musuh di lingkungan sekitar kamu dan tidak ada sesuatu yang mewujudkan pola berpikir kamu lebih banyak membangkitkan diri kamu sendiri, lebih banyak menghadapi sebuah emosional, dan mungkin kamu bisa lelah ya dalam waktu jangka yang lama. Dan mulai dari sekarang ya kamu harus bisa mulai fresh gitu ya, refreshing diri kamu dan jiwa kamu. Jadi utamanya kamu harus bisa lebih banyak membersihkan beban-beban masa lalu, energi-energi yang kurang mendominasi dalam hidup kamu seperti apa. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu berikan dengan sisi yang cukup memberikan sebuah energi yang baik. Lalu bagaimana dengan bentuk wawasan, kebijaksanaan kamu untuk versi terbaik dalam diri kamu selama 1 bulan ke depan di bulan Agustus? Ini pertama itu ada kartu silencing the mind ya. Membungkam, membangun kembali pikiran kamu yang sehat, pikiran kamu yang lebih fresh ya, lebih segar ya. Jadi biarkanlah keheningan, kesejukan, kenyamanan dan kejernihan membuat kamu lebih mencapai sebuah kedamaian dalam hati batin kamu ya. Nah, di sini yang saya lihat bentuk wawasan versi terbaik dalam hidup kamu untuk mencapai sebuah kebijaksanaan. Ini mengatakan bahwa kamu adalah sebuah cermin. Kamu bukanlah orang yang suka berkata-kata. Kamu terungkap ketika matamu menjadi telinga yang mendengarkan. Bukalah jendela hatimu dan berkomunikasilah denganku dalam diam. Jadi, kartu ini mengatakan bahwa datang untuk membebaskan kamu dari kata-kata tidak ramah dan mendorong kamu untuk lebih banyak diam ya, ketika menghadapi sebuah kesulitan yang berprasangka buruk. Nah, jadi biarkanlah kedamaian mengelilingi kamu. Jadi selama ini kan kamu selalu terpuruk, kamu selalu kemerosotan, dan kamu selalu diimbangi ataupun selalu terpengaruh oleh bimbang dan ragu. Ya, terombang-ambing dan kamu tidak memberikan sebuah energi positif. Jadi kamu kalau bisa berikanlah waktu yang mungkin lebih banyak menjernihkan pikiran kamu. Jangan terlalu banyak mendengarkan energi negatif, tetapi sikapilah dengan bijaksana apa yang dia capai, apa yang dia berikan, apa yang dia harapkan, yang sudah dikasih tahu ke kamu, itu semuanya memberikan sebuah energi bentuk yang kurang memberikan sebuah energi yang cukup perhatian ya. Jadi kebijaksanaan kamu di sini kalau yang saya lihat ya, janganlah kamu selalu menghadapi kesulitan kamu yang secara bertubi-tubi dan tidak memiliki sebuah akal sehat yang baik ya. Pemikiran kamu selalu terganggu dan kamu tidak memberikan sebuah energi yang baik yang sebenarnya dalam hidup kamu. Jadi mulai dari sekarang
Kamu harus bisa mendapatkan sebuah perlindungan, fondasi yang kokoh. Hindarilah dalam sebuah bentuk pemikiran yang negatif, ya. Terus alihkan semuanya itu hal-hal rasa dendam dan kamu ciptakanlah suasana hati yang damai, ya. Itulah hati kamu yang sebenarnya dan dengarkanlah hati batin kamu. Sumber kehidupan kamu, hidup kamu harus bisa lebih banyak membungkam pikiran kamu. Kamu bisa lebih banyak berhati-hati, lebih banyak waspada, peka terhadap lingkungan kamu. Pikiran kamu di sini kalau bisa harus bisa tidak melekat dalam sebuah kemelekatan, penolakan, emosi yang gak stabil, dan mendengarkan hasutan, kritik, saran, dan nasihat solusi yang tidak baik. Ya. Nah, ketika kamu sudah bisa berpikiran lebih hening, lebih bebas dari sebuah kebencian, kemarahan, dan kecemburuan, kebingungan, bahkan konflik, maka kamu bisa lebih sadar akan diri kamu sendiri secara seutuhnya, bisa lebih banyak menilai sesuatu dengan baik, dan berhenti menghakimi. Anda lebih secara alami bisa melihat segala sesuatunya dengan baik apa adanya. Pikiran kamu bisa lebih banyak terarahkan dalam sebuah kehidupan yang harmonis, hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain, ya. Jadi kehidupan kamu bisa lebih menarik dan bisa menciptakan ataupun menggapai sebuah momen dengan kesegaran hidup kamu. Kamu bisa melihat hubungan kamu dengan orang lain dengan sebuah cara dan tindakan yang benar, ya. Bukan seperti menghakimi, menilai, mengejek, mengacukan ataupun membicarakan sebuah keburukan ataupun segala sesuatu hal yang tidak positif, ya. Jadi, lakukanlah segala sesuatu dengan baik. Apa yang harus kamu sikapi, sikapilah dengan sisi keterbukaan dan capailah sebuah energi yang positif, berpikiran hati yang baik dan positif ke depannya. Nah, itulah yang bisa saya gambarkan, yang bisa saya kasih tahu mengenai tentang siklus kehidupan kamu orang yang berzodiak Aries, ya. Nah, kamu bisa tahu siklus kehidupan kamu seperti apa, bentuk masa depan kamu selama 1 bulan ke depan, ya. Jadi yang saya lihat di sini semuanya adalah tergantung dari kehidupan kamu seperti apa, tergantung dari lingkungan kamu yang kamu jalankan itu seperti apa dan kamu sikapi seperti apa. Karena semuanya itu sebenarnya masa depan kamu di bulan Agustus bagus, hanya saja lingkungan kamu seperti apa yang kamu hadapi, yang kamu jalankan tidak tergambarkan dengan sebuah energi yang positif, ya. Oke, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Ada apa dengan kisah cinta kamu yang saya lihat di sini mengenai tentang harapan dalam membangun sebuah pola hubungan kamu, ya. Di sini yang saya lihat harapan ada. Harapan yang optimis juga bisa membantu kamu untuk mengubah situasi kamu yang negatif menjadi situasi yang positif, ya. Terus yang kedua mengatakan bahwa hidup kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang memang sangat susah untuk menggapai sebuah energi yang baik. Di sini kalau yang saya lihat kamu tinggal cukup mendapatkan sebuah bentuk tanda-tanda yang baik, ya. Tanda-tanda untuk mulai bisa membuka hati dan pikiran kamu. Yang saya lihat di sini adalah bentuk tanda-tanda alam, ya. Tanda-tanda seperti apa yang saya lihat di sini menggambarkan bahwa hidup kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang susah untuk kamu capai, hanya saja butuh komitmen dan berpikiran yang lebih dewasa dan positif. Kita akan melihat apa saja sikap yang harus kamu bina dan apa saja yang harus kamu capai dalam membentuk kehidupan kamu seperti apa dalam berpasangan. Pertama di sini ada kartu Overcoming Fear. Yang kedua, untangling neglect, ya. Pertama di sini yang saya lihat adalah kamu harus bisa mengatasi sebuah rasa ketakutan dalam hidup kamu, ya. Karena kenapa? Hidup kamu di sini harus bisa memberikan sebuah perubahan dalam hidup kamu. Apa yang harus kamu jalankan, ketakutan bukanlah dijadikan nomor 1. Kamu harus bisa mengatasi rasa ketakutan kamu yang cukup menakutkan dalam hubungan kamu. Pertama, membuka kembali hubungan kehidupan kamu seperti apa di asmara percintaan kamu yang sekarang. Terus yang kedua, sembuhkanlah rasa kelelahan
dalam berpasangan ataupun hubungan di masa lalu. Mungkin di hubungan di masa lalu kamu lebih banyak membuat kamu kesel, kecewa, sakit hati, dan tidak memberikan sebuah energi yang positif. Energi yang bagaimana harus kamu capai dan harus kamu berikan. Jadi hidup kamu yang saya lihat di sini akan disikapi dengan sisi yang positif ya. Jika kamu benar-benar bisa melepas namanya sebuah ingatan beban masa lalu. Dan terus yang kedua, kalau yang saya lihat untangling, neglect ya, pengalaman perasaan kamu yang selama ini kamu capai. Jadi yang saat di sini kamu harus bisa lebih banyak meluangkan waktu kamu untuk bisa memberikan sebuah energi yang positif. Persetujuan, rasa setuju dalam hati kamu itu seperti apa? Jika jiwa kamu sudah merasakan sebuah sisi energi yang baik, maka kamu harus bisa mulai memberikan sebuah sikap kejernihan. Rasa putus asa kamu harus dihilangkan dan rasa takut kamu supaya kamu benar-benar bisa membina sebuah kehidupan kamu seperti apa. Pertama, membangun kembali kepercayaan diri kamu terhadap hubungan kamu. Terus yang kedua, kamu harus mulai bisa bertahan ya dengan pola hubungan kamu yang sekarang. Sembuhkanlah dan capailah sebuah harapan yang harus kamu sikapi dan capai sebuah komitmen yang baik. Hidup kamu sebenarnya asmara percintaan tidak memberikan sebuah efek yang cukup merugikan. Hanya saja dalam diri kamu sendirilah yang bagaimana akan kamu capai. Jadi hidup kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang negatif. Semua tergantung dari sebuah perubahan dari beban masa lalu kamu. Jadi kamu udah cukup tahu, udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu capai sehingga zodiak Aries benar-benar bisa kembali membentuk sebuah hubungan asmara percintaan yang kokoh dan berkomitmen, tentunya lebih dewasa ke depannya ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Siklus kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu capai zodiak Aries di bulan Agustus. Jika sesuai dengan Anda, ya Anda syukuri. Jika tidak sesuai, ya anggap saja sebagai have fun dalam meramal sesuatu. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru seperti biasanya kepada Anda semuanya. Jangan lupa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.